Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah pakaian adat atau pakaian tradisional, yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, juga sebagai identitas dari adat masing-masing wilayah. Pakaian adat ada yang dipakai dalam rutinitas sehari-hari, namun ada pula yang dikenakan pada saat upacara adat, termasuk pernikahan. Seperti Sina Beranti dan Anta Kusuma. Sina Beranti dan Anta Kusuma merupakan pakaian adat dari Kalimantan Utara yang biasa digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Anta Kusuma dikenakan oleh pengantin perempuan. Sina Beranti dan Anta Kusuma memiliki berbagai ornamen seperti mahkota yang dikenakan di kepala, penutup dada dengan aksesoris yang unik, gelang lengan atas, gelang tangan, selendang, hingga gelang kaki, dan masih banyak lagi ornamen lainnya. Yang laki-laki ini pakainya bernama Sina Beranti. Sina Beranti terdiri dari mahkota, kemudian dada burung, kemudian ini pangkatnya namanya tongkong. Nah, ini ada keris dan sapu tangan, dan ini pendingnya ya. Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap di sini, cuman kita masih belum bisa belum dikirim gitu kan, kita belum mendapatkannya. Di gelang kakinya ada ya untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya. Ini namanya Anta Kusuma. Untuk perempuan Anta Kusuma namanya. Nah, ini tadi kalau ini mahkotanya namanya tanduk galung. Tanduk galung itu namanya tanduk kucing. Karena ada ceritanya zaman dulu itu tanduk kucing warna bulunya 3 ya. Kemudian dia punya tanduk, itu pun yang memiliki adalah para pendahulu dulu, nenek moyang yang namanya Panyit, ya, Guru Panyit namanya. Itu tahun 1919, itu mulainya ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, ini namanya tongkong dan ini dada burung. Ini sudah, dan ini namanya jamong. Mahkotanya ini jamong namanya, ya. Dan ini juga mempunyai dada burung sama dengan laki-laki sebagai pertahanan ya, sebagai pertahanan. Dan sedangkan untuk pangkatnya tongkong ini sebagai kekuatan ya, kekuatan, kedamaian itu ya. Terus ada sapu tangan, ini kelembutan, dan selendangnya ini sebagai wanita lambangnya adalah kelembutan, kerendahan hati. Nah itu ya. Terus kalau gelangnya ini artinya bahasa Tidungnya saloi. Saloi itu artinya kita perempuan ini harus ada bersikap dingin gitu, maknanya dingin. Di tangan seorang wanita itu pasti dingin gitu kan, apapun ya. Kemudian ada ini berdua, ini pun ini ada sarungnya, sarung sebagai penutup, dan ini dia punya rok, motifnya juga sama, dan artinya sebagai pakaian penambah penutup untuk pakaian pengantinnya, sama juga ini sapu tangannya. Sina Beranti dan Anta Kusuma diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Pakaian adat ini berbahan kain satin dan beludru dengan hiasan mahkota dan aksesoris gelang ataupun ikat pinggang berbahan perak dengan ciri khas ukiran dari adat Tidung. Dahulu, pakaian ini sangat sakral dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Namun di zaman sekarang, Sina Beranti dan Anta Kusuma diproduksi ulang untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. Namun aksesoris yang dapat digunakan tidaklah selengkap aksesoris seperti pada pakaian aslinya yang digunakan pihak Kerajaan Tidung. Sebenarnya kita tidak bisa sembarangan memakai baju pengantin ini di dalam kegiatan apapun. Ya, kalau bagi saya juga bagi yang terdahulu gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pejabat tinggi yang menginginkan sekali boleh. Misalkan gubernur, itu boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak sebenarnya. Tapi ada sih yang memakai untuk kegiatan pawai. Tapi itu ya barangkali koleksinya untuk yang menyewa itu beda lagi dengan yang sebenarnya asli. Nah, seperti itu. Kalau kita yang aslinya itu berdasarkan motifnya. Motifnya itu biasanya kalau yang asli itu agak lebih tinggi, lancip lagi dia punya mahkota itu. Nah, kalau yang perempuannya juga begitu, ya. Terus dia juga ada kembang goyangnya, seperti itu ya, kalau yang perempuan. Nah, terus
gelangnya itu laki-laki sebenarnya ada sih. Kalau perempuannya ada gelangnya bergantung di sini. Ya, saya kan pernah pakai pengantin itu waktu menikah kan lengkap itu. Nah, itu ada itu. Ya, gelangnya di sini yang besar seperti itu tadi, salui namanya tuh, gelang salui. Tapi dia ada lagi bondelannya sini besar gitu ya. Terus yang laki-laki, kalau yang biasa nggak ada lengkap. Tidak boleh memakai itu. Itu benar-benar sakral, tidak sembarangan kita memakainya. Selain bentuk dan aksesoris yang menarik, warna yang cerah dan mencolok penuh pesona pada pakaian adat suku Tidung juga ternyata memiliki filosofi. Warna merah mempunyai makna ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning mempunyai makna sesuatu yang ditinggikan atau dimuliakan. Kenapa warna kuning? Karena kita ini sebenarnya suku Tidung ini punya kerajaan. Nah, kalau kuning ini kan melambangkan kekuasaan. Sebuah bentuk kerajaan. Nah, itu zaman raja-raja dulu selalu menggunakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi menonjolkan kuning itu kelihatan betul daripada warna yang lain gitu. Nah, kalau warna merah ini kan betul-betul kekuatan berani. Nah, itu yang ditonjolkan untuk memadukan warna ini sehingga terlihat begitu warnanya cerah, kelihatan orang ini betul-betul tingkatannya seperti ini, seperti itu. Salah seorang tokoh masyarakat adat Tidung di Kabupaten Nunukan, Haji Surai, berharap agar pakaian adat suku Tidung dapat dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah. Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan, tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media pers, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah. Itulah pesona Sina Beranti dan Anta Kusuma, pakaian adat yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara.